Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 876-880. Mendengar suara ini, Tenglin Qingtian sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya pecah. Ini benar-benar menegaskan asumsi paling menakutkan di hatinya. Orang Cina itu telah ada di sini selama ini dan tidak pernah pergi. Dan dari awal sampai akhir, saya tidak mendengar nafas dan detak jantung orang ini, bagaimana dia melakukannya. Selain itu, dia menepuk pundaknya 2 kali, yang membuktikan bahwa dia dekat dengan tubuhnya setidaknya 2 kali, tetapi dia tidak mendengar apapun, bahkan langkah kakinya. Pada saat ini, dia tanpa sadar ingin berbalik dan melempar shuriken, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sedikit khawatir. Lagi pula, aku hanya memiliki 6 senjata rahasia di tubuhku, dan aku baru saja membuang 4 senjata rahasia, 2 terakhir. Bagaimana jika keduanya gagal, lawan ada tepat di depannya, dan dia tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengambil senjata lain. Artinya, kedua senjata rahasia ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika Anda menggunakannya dengan gegabah, Anda dapat menempatkan diri Anda dalam situasi di mana tidak ada penebusan. Tenglin Qingtian tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa menelan ludahnya dengan gugup, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, Anda mungkin salah paham, saya bukan ninja, hanya pecinta shuriken." "Oh, ye." Chen tersenyum main-main, dan bertanya kepadanya, "Kamu bukan ninja, jadi mengapa kamu mengikutiku, Tenglin?" Qingtian buru-buru berkata, "Aku tidak mengikutimu. Aku baru saja selesai makan malam dan tiba ke sini untuk berlatih shuriken." Ye Chen mencibir, "Apakah menurutmu aku akan percaya alasan yang begitu kikuk?" Tenglin Qingtian berkata dengan polos, Apa yang aku katakan adalah kebenaran." Ye Chen mencibir, "Jika saya tidak salah, Anda seharusnya dari keluarga Takahashi, bukan? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup sekarang dan menceritakan semuanya. Jika apa yang Anda katakan memuaskan saya, maka saya dapat mempertimbangkan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, Tenglin Qingtian tahu di dalam hatinya bahwa menyangkal tidak ada gunanya, dan menyangkal secara membabi buta mungkin akan menyebabkan kematian. Jadi, dia hanya bisa dengan malu-malu mengatakan, "Tuan, saya akan mengatakan, saya bisa mengatakan apa saja, saya memang dikirim oleh keluarga Takahashi, dan mereka meminta saya untuk mengikuti Anda jauh-jauh dari Tokyo ke sini." Ye Chen bertanya lagi, "Apa rencana keluarga Takahashi? Apakah Anda hanya akan mengikuti saya seperti ini?" Instruksi, dia sekarang sedang mendiskusikan kerjasama dengan keluarga besar di China. Jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah, dan ingin menunggu sampai kerjasama selesai. "Lalu biarkan kami membunuhmu." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Kamu 4 ninja? Apa asal-usul mereka?" Tenglin Qingtian berkata dengan jujur, "Kita semua adalah anggota keluarga Tenglin, dan keluarga Tenglin adalah salah satu keluarga ninjutsu utama di Jepang." Ye Chen bertanya kepadanya dengan penuh minat, "Karena Anda keluarga itu adalah keluarga ninjutsu yang relatif besar di Jepang. Jadi mengapa Anda ingin mengikuti keluarga Takahashi sebagai antek?" Tenglin Qingtian buru-buru berkata, "Ini, sebenarnya, alasan utamanya adalah pada tahun-tahun pasca perang, ninja dan samurai telah tinggal di Jepang. Semakin sedikit perhatian. Pada saat yang sama, dunia bawah juga meningkat pesat. Mereka dilengkapi dengan senjata termal yang sangat kuat, sehingga ruang hidup kita semakin kecil. Seluruh keluarga memiliki tidak ada keterampilan lain kecuali ninjutsu, dan tidak pandai berbisnis, hasilkan uang, jadi Anda hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan keluarga besar." Pada titik ini, Tenglin Qingtian memohon, "Tuan, apa yang saya katakan adalah semua kebenaran, bisakah Anda membiarkan saya pergi?"
Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, dan saya hanya bisa pergi setelah menjawab semua pertanyaan saya." Tenglin Qingtian sedikit mengalihkan pikirannya, dan bertanya, "Tuan, bolehkah bisakah saya berbalik dan berbicara? Saya sangat gugup memunggungi Anda." Ye Chen berkata dengan tenang, "Oke, berbalik." Kemudian Tenglin Qingtian berbalik perlahan, dan ketika dia berbalik, shuriken di tangannya tidak turun. Pada saat yang sama, jari-jari kakinya meluncur dengan lembut di tanah. Sepertinya tidak ada yang aneh, tapi Ye Chen masih bisa merasakan niat pihak lain. Sepatu Tenglin Qingtian adalah sepatu khusus ninja. Sepatu ini tidak hanya ringan dan senyap, tetapi yang lebih penting, ada belati berbilah pendek yang tersembunyi di solnya. Saklar bilah pendek adalah penggeser dengan tekstur khusus pada solnya. Berjalan dan berlari normal tidak akan memicu penggeser sol untuk mengeluarkan bilah pendek, hanya penggeser yang akan memicu mekanisme pengeluaran bilah pendek setelah menyelesaikan gerakan berbentuk S. Senjata semacam ini sangat umum di era senjata dingin, bahkan di China 100 tahun yang lalu. Itu adalah senjata tersembunyi yang dibutuhkan banyak orang untuk berjalan di sungai dan danau. Dalam banyak karya film dan televisi, senjata tersembunyi semacam ini juga telah diperlihatkan, tetapi prinsipnya belum terungkap. Nyatanya, penggeser berbentuk S ini setara dengan kode mekanis paling sederhana. Yang lain tidak tahu cara memicunya, tetapi pengguna sendiri mengetahuinya. Dapat mengejutkan kapan saja. Namun, seiring dengan semakin matangnya senjata termal, senjata ini secara bertahap mundur dari panggung sejarah. Tapi yang tidak saya duga adalah ninja Jepang masih menggunakannya. Saat Ye Chen menggerakkan sol sepatunya, dia menyadari bahwa orang ini sedang bersiap untuk membuka pedang pendek di sepatu ninja. Bahkan, jari kakinya telah menyelesaikan 80% dari keseluruhan bentuk S. Selama mereka bergerak 1 cm ke arah yang benar, bilah pendek yang tersembunyi di solnya akan tiba-tiba menusuk keluar dari jari kakinya. Pada saat ini, Tenglin Qingtian telah mengambil keputusan. Begitu dia menemukan kesempatan yang cocok, pertama-tama dia akan menggunakan 2 senjata rahasia untuk menarik perhatian lawan, menyerang dengan pedang pendek. Pada saat itu, 2 bilah tajam, 4 bilah tajam, akan keluar bersamaan, selama satu menusuk Ye Chen pasti akan mati. Meskipun Makoto Takahashi telah mengatakan kepadanya untuk tidak membunuh Ye Chen untuk saat ini, dia merasa bahwa Ye Chen telah mengancam nyawanya sendiri, dan dia tidak peduli dengan perintah Makoto Takahashi. Yang terpenting adalah membunuh Ye Chen terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, dia mulai menarik perhatian Ye Chen, dan berkata, "Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja, dan saya akan menjawab dengan jujur." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Kalian berempat adalah Gao, apakah Qiao Zhen tahu orang terkuat di bawah komandonya?" "Iya." Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit jijik, "Kurasa kalian berempat tidak baik-baik saja. Kemampuanmu adalah untuk mengayun-ayunkan knife, dan akurasinya adalah sangat buruk sehingga jika Anda menggunakan keterampilan Anda di China, tidak ada yang akan melihat Anda tampil di jalanan, dan Anda tidak dapat mengikuti omong kosong panas." Merasa terhina, Tenglin Qingtian berseru, "Omong kosong, shuriken saya selalu sangat akurat. Dalam jarak 100 meter, aku bisa memotong sayap lalat." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sangat kuat." Tenglin Qingtian tegas mengatakan, "Tentu saja, jika Anda tidak percaya padaku, saya bisa menunjukkan sesuatu." Ye Chen tersenyum menghina, "Ayo, mulai kinerja Anda." Tenglin Qingtian mengertakkan gigi, merasakan bahwa kesempatan telah datang, dan mencibir, "Oke, kalau begitu kamu bisa menontonnya." Setelah selesai berbicara, tangannya tiba-tiba bergetar, dan kedua senjata rahasia itu langsung menusuk Ye Chen. Segera setelah itu, dia sedikit menggosokkan kakinya ke tanah, dan kedua bilah pendek itu langsung keluar dari jari kakinya.
Tenglin Qingtian tidak berani menunda, jadi dia segera mengangkat kakinya dan menendang Ye Chen. Ye Chen telah menjaga gerakannya untuk waktu yang lama, dan jejak penghinaan melintas di alisnya. Segera setelah itu, dia tidak bergerak, hanya menjentikkan jarinya 2 kali dengan kedua tangannya, dan dengan 2 kekuatan yang tak terlihat, dia sedikit mendorong kedua shuriken yang langsung menuju pintu depan rumahnya. Segera setelah itu, kedua senjata rahasia itu seperti karakter Cina, 8, dengan 1 pukulan dan 1 pukulan, mereka baru saja melewati sisi Ye Chen. Tenglin Qingtian sangat ketakutan dengan pemandangan aneh ini sehingga wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap untuk pedang pendek di jari kakinya. Embusan angin bertiup, dan kakinya juga menendang di depan Ye Chen. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan dengan cepat menyerang dengan 1 tangan, meraih pergelangan kakinya dengan erat. Tenglin Qingtian melihat pisau pendek di ujung jari kakinya, hanya beberapa helai rambut dari Ye Chen, tetapi kekuatan tangan Ye Chen begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa maju bahkan setengah poin pun. Pada saat ini, Ye Chen mencibir, dan berkata dengan menghina, "Karena kamu sangat suka menyakiti orang dengan pedang pendek, maka aku akan memenuhimu dan mengatur akhir yang bahagia untuk hidupmu." Tenglin Qingtian pingsan ketakutan, dan berkata tanpa berpikir, "Memohon, tidak tolong." Segera setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba saya merasakan sakit yang tajam di pergelangan kaki dan lutut saya. Mengikuti suara klik yang tajam, Tenglin Qingtian melihat betisnya terlipat ke depan dari lutut. Ternyata Ye Chen benar-benar mematahkan betisnya dari lutut dengan 1 tangan. Dia disiksa sampai pingsan oleh rasa sakit yang hebat, membuka mulutnya dan berteriak histeris, "Ah!" Saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Bilah pendek di ujung sepatunya sendiri telah menembus mulutnya saat ini, dan ujung bilah berdarah itu keluar langsung dari belakang lehernya. Tenglin Qingtian merasakan sakit dan mati rasa pada luka saat pisau tajam menusuknya, dan rasa tidak berdaya menyebar dari luka ke seluruh tubuh dalam sekejap. Rasa sakit berasal dari luka pisau tajam, ketidakberdayaan berasal dari racun yang dioleskan pada pisau tajam. Dia tidak bisa bernapas lagi, dan wajahnya menjadi semakin ungu. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi ketakutan, dan merintih tanpa henti di mulutnya. Ye Chen menatapnya dan bertanya dengan penuh minat, "Apakah Anda mengikuti saya dulu? Bagaimana saya melakukannya?" Tenglin Qingtian mengangguk putus asa. Sampai dia diambang kematian, dia bahkan tidak memikirkan mengapa Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa dia bisa langsung menyembunyikan semua keberadaannya di depannya, dan mengapa dia bisa membuat 2 senjata rahasianya menyimpang dari aslinya. Lintasan. Ye Chen sedikit tersenyum saat ini, dan berkata, "Apakah kamu belajar fisika ketika kamu masih muda? Transmisi suara bergantung pada getaran. Selama kamu bisa mengendalikan getarannya, kamu bisa mengendalikan suara apapun. Tidak peduli seberapa sensitif telingamu adalah, kamu tidak bisa merasakannya." Tiba. Mata Tenglin Qingtian penuh kejutan. Dia tahu bahwa suara ditransmisikan melalui getaran. Tetapi bagaimana seseorang dapat mengendalikan getaran suara? Segera setelah itu, dia menatap Ye Chen dengan mata bersemangat, dan mengeluarkan suara, huh. Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin bertanya, bagaimana saya membuat kedua senjata rahasia Anda menyimpang?" Tenglin Qingtian tidak bisa menahan anggukan. Ye Chen tersenyum ringan. "Ini adalah prinsip yang sama dengan bagaimana saya mengendalikan getaran. Tetapi kemampuan ini adalah warisan Tiongkok yang mendalam, jauh dari sebanding dengan ninjutsu Jepang Anda, jadi jangan terlalu banyak berpikir, langsung saja ke jalan." Ekspresi Fujita Qinglin penuh keterkejutan dan penyesalan. Yang mengejutkan adalah bahwa China sebenarnya memiliki warisan kemampuan supernatural. Sayangnya, hidup saya telah berakhir, dan tidak mungkin untuk mempelajari kemampuan supernatural seperti itu lagi. Pada saat ini,
Wajah Teng Lin Qingtian sudah mulai berubah menjadi hitam dan ungu. Matanya menatap lekat-lekat, hampir keluar dari rongganya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bisa berhenti kejang, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Alasannya juga karena dia sendiri mengolesi sianida pada pedang pendeknya. Zat yang sangat beracun ini membunuh dengan sangat cepat dan tragis. Keadaan ini berlangsung sekitar 10 detik, dan Teng Lin Qingtian kehilangan semua vitalitasnya dan berubah menjadi mayat yang kaku. Ye Chen tidak bersimpati atas kematian tragis Teng Lin Qingtian. Pria ini membawa begitu banyak senjata beracun bersamanya. Entah berapa banyak orang yang dia bunuh dengan senjata ini. Sekarang, yang terbaik baginya adalah membiarkan dia menanggung akibatnya, menghukum. Dengan kata lain, ini juga rumah terbaiknya. Jika tidak, suatu saat kejahatan akan berada di tangan musuh lain, dan bahkan seluruh tubuh pun tidak boleh tertinggal. Pada saat ini, getaran yang sangat singkat dan ringan tiba-tiba datang dari saku Teng Lin Qingtian. Jika bukan karena indera Ye Chen yang sangat tajam, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Terkejut, dia mengulurkan tangannya untuk meraba saku bagian dalam mantel Teng Lin Qingtian, dan dia menemukan sebuah ponsel. Ponsel ini sepertinya secara khusus memodifikasi motor getarannya, sehingga siklus getarannya menjadi sangat singkat dan gaya getarannya juga sangat melemah. Diperkirakan untuk mencegah ponsel tersebut mengungkapkan keberadaannya saat disembunyikan. Saat ini, sebuah pesan ditampilkan di layar ponsel. Setelah Ye Chen membuka kunci ponsel dengan jari Teng Lin Qingtian, dia melihat pesan teks berjudul Teng Lin Zhengze. Isi pesan teks itu hanya 2 angka, 07. Garis bawah Ye Chen berspekulasi bahwa ini harus menjadi semacam kode yang disepakati di antara mereka. Hanya mereka sendiri yang tahu apa arti angka yang berbeda, sehingga enkripsi komunikasi dasar dapat diwujudkan. Bahkan jika mereka mendapatkan ponsel Teng Lin Qingtian, saya bahkan tidak tahu apa keduanya menyampaikan. Namun, Ye Chen merasa bahwa arti sebenarnya dari 07 yang dikirim oleh Teng Lin Zhengze adalah meminta Teng Lin Qingtian untuk melacaknya. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut membengkokkan telepon dengan kedua tangan, dan melihat bahwa telepon dimatikan, dia memasukkan telepon kembali ke saku Teng Lin Qingtian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai. Segera setelah panggilan telepon dilakukan, dia memerintahkan, "Chen tua, biarkan anak buahmu turun dan menyiapkan truk berpendingin ringan, lalu pergi ke taman di tepi sungai di pinggiran kota." Chen Zekai bertanya dengan heran, "Tuan, untuk apa truk berpendingin itu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Buat es loli besar dari daging manusia." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia langsung menjadi gugup, dan berkata, "Tuan, apakah Anda telah diserang? Apakah kamu baik-baik saja?" "Tentu saja aku baik-baik saja." Ye Chen berkata, "Kamu cepat dan ikuti instruksiku. Cari mobil dulu, dan aku akan mengirimkan alamatnya nanti, oke?" Saat ini, di sebuah hotel di pusat kota Nagoya, Teng Lin Zhengze hendak mengganggu kamar Ye Chen. Untuk berhati-hati, dia mengirim pesan ke Teng Lin Qingtian, menanyakan tentang pelacakannya, seperti di mana Ye Chen berada dan seberapa cepat dia akan kembali. Jika Ye Chen tidak akan kembali untuk sementara waktu, maka saya dapat dengan aman dan berani menyelinap ke kamarnya. Namun, setelah mengirimkan pesan tersebut, Teng Lin Qingtian tidak pernah membalas, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. 2 junior lainnya juga ada di kamarnya. Melihat Teng Lin Qingtian tidak membalas pesan tersebut, semua orang tampak sedikit gelisah. Mereka berempat telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Tidak akan ada jeda dalam komunikasi informasi di antara mereka dalam keadaan apapun. Informasi pada dasarnya dikembalikan dalam hitungan detik, dan tidak pernah ada situasi di mana tidak ada balasan selama beberapa menit. Teng Lin Zhengze tidak dapat menahan diri untuk bergumam. "Mungkinkah Qingtian ditemukan oleh pihak lain, saudara?" Junior kedua berkata, "Seharusnya tidak.
Kakak senior, kakak keempat memiliki kemampuan penyembunyian terkuat. Jika dia serius, kita bertiga mungkin tidak bisa bersembunyi. Dapat menemukannya? Bagaimana mungkin orang Cina itu menyadari jejaknya? Teng Lin Zhengze melambaikan tangannya, dan berkata dengan sangat serius. King Tian belum menanggapi pesan begitu lama, yang jelas tidak normal. Jadi, mendiskusikan kekuatannya lagi tidak ada gunanya. Kuncinya adalah menemukannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim pesan lain ke Teng Lin King Tian. Isi pesan ini adalah angka 10 artinya mendesak, cepat balas. Namun, ketika informasi itu dikirim, tetap saja tidak kemana-mana. Dia menunggu dengan cemas selama 1 menit lagi, tetapi masih belum ada jawaban. Ekspresi mereka bertiga menjadi sangat jelek. Kakak laki-laki ketiga tidak bisa duduk diam lagi, berdiri dan berkata, "Kakak tertua, keluar dan cari. Kami telah berkomunikasi, dan kami bahkan tidak tahu arah mana yang harus dipilih ketika kami keluar dari hotel." Adik laki-laki kedua berseru, "Bagaimana jika sesuatu terjadi pada King Tian?" Teng Lin Zhengze berkata dengan wajah gelap, "Saya pikir dengan kekuatan King Tian, bahkan jika Anda terbunuh jika pihak lain tahu, itu mungkin untuk berkelahi. Tapi mungkin tidak ada kecelakaan, mungkin mereka sudah mulai berkelahi dengan pihak lain." Setelah itu, dia berkata, "Kakak kedua, hubungi King Tian." Harapan terakhir Teng Lin Zhengze adalah berdoa agar alasan mengapa Teng Lin King Tian tidak membalas pesan itu adalah karena dia mengikuti Ye Chen, atau dia berada dalam pertempuran sengit dengan Ye Chen. Pokoknya, selama dia masih hidup, anak kedua mengangkat telepon dan segera menelepon Teng Lin King Tian. Akibatnya, serangkaian petunjuk muncul di telepon, memberitahu dia bahwa ponsel pihak lain mungkin tidak tersedia untuk sementara karena kurangnya sinyal. Keringat dingin anak kedua mengalir dalam sekejap. Dia buru-buru berkata kepada Teng Lin Zhengze, "Saudaraku, telepon King Tian tidak dapat dihubungkan." "Bagaimana bisa?" Teng Lin Zhengze berdiri segera, dan berseru, "Ponsel King Tian selalu hidup dan siaga 24/7. Mengapa tiba-tiba tidak bisa terhubung?" Yang termuda berkata dengan panik, "Saudaraku, apakah King Tian akan melakukan sesuatu kejadian tak terduga?" Anak kedua berkata dengan tegas dari samping, "Pasti ada masalah besar, kalau tidak, King Tian tidak akan pernah begitu abnormal." Setelah itu, dia menatap Teng Lin Zhengze, "Saudaraku, kita harus menemukannya." Mencarinya, Teng Lin Zhengze memiliki ekspresi yang sangat jelek, dan berkata, "Kami tidak tahu kemana harus mencarinya, jika sesuatu terjadi pada King Tian. Bahkan jika kami menemukannya, dia mungkin berubah menjadi mayat. Jika kita mencarinya dengan gegabah, kita mungkin mengekspos diri kita sendiri." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" si bungsu bertanya. "Saudaraku, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian seperti ini." Teng Lin Zhengze menggertakkan giginya dan berkata, "Tentu saja kita tidak bisa duduk diam. Dengan cara ini, kalian berdua turun untuk menonton dulu, dan aku akan memasang bak di kamar China itu. Jika mereka kembali, segera beritahu aku." Anak kedua bertanya dengan penuh semangat, "Kakak, pura-pura menyadap sekarang. Apa gunanya senjata itu? Yang kita cari sekarang adalah keberadaan King Tian." Teng Lin Zhengze berkata dengan dingin, "Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada King Tian, maka hanya orang China yang akan mengetahui keberadaannya. Hanya dengan memantaunya secara dekat kita dapat mengetahui keberadaan King Tian." Zhengze menghela nafas pelan, dan berkata lagi, "Anak kedua, anak ketiga, kalian berdua harus siap secara mental bahwa King Tian tidak akan hidup." Ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan. Mereka semua adalah saudara senior. Meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka juga anggota keluarga Teng Lin. Mereka adalah kerabat jauh, dan mereka tumbuh bersama dan belajar ninjutsu bersama. Keduanya secara alami sangat sedih. Namun, kata-kata Teng Lin Zhengze memang benar. Nagoya tidak terlalu besar,
Tapi jelas bukan kota kecil. Dengan kemampuan mereka bertiga, tidak mungkin menemukan orang hilang di kota ini. Satu-satunya petunjuk adalah orang China. Oleh karena itu, semua petunjuk dan kebenaran harus menunggu dia kembali sebelum bisa muncul ke permukaan. Jadi, mereka bertiga segera bekerja sama, dan keduanya menonton di aula depan di lantai bawah hotel. Sementara Teng Lin Zhengze menyelinap ke kamar Ye Chen dan memasang banyak bak di tempat tersembunyi di kamar. 10 menit kemudian, Chen Zekai, salah satu bawahannya, dan 3 orang termasuk Hong Wu mengendarai truk berpendingin ke taman tempatnya berada. Setelah mobil diparkir di luar taman, Chen Zekai dan Hong Wu berlari mendekat dan melihat mayat hitam dan ungu berdiri di depan Ye Chen. Dan mayat itu bahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan jari kakinya sendiri. Mereka tercengang. Hong Wu mau tidak mau bertanya, "Tuan Ye, siapa ini, orang ini?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Seorang ninja Jepang, anggota keluarga Takahashi." Keluarga Takahashi? Keduanya mereka terkejut. Chen Zekai berseru, "Tuan, apakah keluarga Takahashi mencoba menyakitimu?" Ye Chen mengangguk, "Mereka ingin mengikutiku terlebih dahulu, dan kemudian menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuhku." Chen Zekai mengertakkan gigi dan mengutuk keluarga Takahashi belaka sekuat keluarga Yan Jinggu, berani. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Setidaknya dia sangat kuat di tanah seluas hektar di Tokyo ini." Setelah berbicara, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menemukan truk berpendingin?" Menemukannya, Chen Zekai berkata, "Kami membeli wadah berpendingin untuk mengangkut makanan laut langsung dari pasar makanan laut dengan harga tinggi. Kami tidak punya waktu untuk menurunkan muatan di dalam mobil, jadi kami berkendara ke sini dengan cepat." Ye Chen bertanya, "Menurut untuk ini, mobilnya masih beku?" "Benar." Chen Zekai mengangguk, "Di dalam kereta minus 20 derajat, dan jeli ikan di dalamnya sangat keras sehingga bisa membunuh orang." Ye Chen berkata dengan puas, "Oke, kamu dan Hong Wu mengangkat orang ini dan memindahkannya ke kereta. Mari kita bekukan dulu." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, bagaimana dengan keluarga Takahashi? Apakah Anda tidak ingin mereka dimintai pertanggungjawaban?" Ye Chen tersenyum sedikit. "Keluarga Takahashi mengirim 4 ninja ke sini. 1 mati, dan ada 3 ninja lagi. Nah, ketika keempat saudara laki-laki dan perempuan berkumpul di truk berpendingin, saya akan segera mengirimkannya ke Makoto Takahashi, dan itu akan menjadi hadiah besar dari saya untuknya." Truk kontainer berpendingin memiliki fungsi pembekuan cepat, dan daya dihidupkan sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, tubuh Teng Lin Qingtian dapat dibekukan menjadi bongkahan es dalam waktu 10 menit. Sebelum beberapa orang memindahkan Teng Lin Qingtian ke wadah berpendingin, Ye Chen melepas kotak kulit sapi tempat shuriken disimpan darinya. "Ayo, rencanakan untuk memiliki kegunaan lain." Setelah itu, Ye Chen memberitahu bawahan mengemudi Chen Zekai, "Pertama-tama Anda mengemudikan mobil ke tempat tersembunyi dan memarkirnya dengan benar. Ingatlah untuk tidak memotong oli dan tenaga mobil berpendingin. Pastikan wadahnya disimpan dalam lemari es. Saya akan melakukannya kirim 4 patung es ke Gaoqiao Zenzi. Jangan melihat ke belakang dan berubah menjadi 4 tumpukan daging busuk setelah menerimanya. Tidak baik jika Anda memberi saya ulasan buruk saat itu. Lagi pula, Anda juga pelanggan luar negeri dan seorang teman internasional, jadi Anda harus menjaganya." Bawahan itu mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengatur mobil ini dengan benar." Chen Zekai bertanya saat ini, "Tuan, kita akan pergi ke Osaka pemberhentian berikutnya. Apakah mobil ini akan mengikuti kita? Apakah pihak lain akan memperingatkan saya?" Ye Chen berkata, "Pada prinsipnya, mobil ini akan pergi kemanapun kita pergi, tetapi tidak perlu mengikuti kita dari dekat. Jika kita berangkat besok, biarkan mobil ini mulai 2 jam sebelum kita." Chen Zekai segera mengangguk. "Oke."
Ye Chen melambaikan tangannya, kalian bertiga kembali. Aku akan menangani adegan itu dan berjalan kembali sendiri. Chen Zekai buru-buru bertanya, apakah ada sesuatu aku bisa melakukannya untukmu? Bagaimana kalau aku tinggal? Tidak, Ye Chen berkata dengan ringan, aku akan kembali setelah aku selesai, untuk mencegah orang-orang itu melihat petunjuknya. Mengangguk dan berkata, Tuan, jika demikian, Hongwu dan aku akan kembali dulu. Setelah Chen Zekai dan Hongwu pergi, Ye Chen berurusan dengan beberapa jejak di taman. Dia menemukan ke-6 senjata rahasia Tenglin Qingtian. Dia tidak membuang ke-6 senjata rahasia itu, tetapi mengembalikan semuanya ke dalam kotak kulit dan menyimpannya di dekat tubuhnya. Setelah itu, dia juga membersihkan semua darah di tanah tanpa meninggalkan bekas. Setelah menyelesaikan semua ini, dia sendirian, berjalan santai kembali ke hotel. Dua junior Tenglin Zhengze sedang menonton di dekat lobi hotel. Melihat Ye Chen kembali ke hotel sendirian seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka segera memberitahu Tenglin Zhengze untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, mereka berdua juga terkejut di hati, jejak pertempuran dengan orang lain. Mungkinkah apakah Tenglin Qingtian tidak bertengkar dengannya? Alasan mengapa mereka berpikir demikian adalah karena keduanya merasa bahwa meskipun kekuatan Tenglin Qingtian tidak sebaik kekuatan Ye Chen, itu tentu saja tidak berdaya. Jika dia mengalami kecelakaan sekarang, maka lawannya akan terluka sampai batas tertentu, dan sama sekali tidak mungkin terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Tenglin Zhengze, yang telah menanam beberapa serangga di kamar Ye Chen, diam-diam mundur dari kamar Ye Chen, lalu memberitahu mereka berdua melalui walkie-talkie, datanglah ke kamarku. Bahkan, begitu Ye Chen memasuki pintu, dia memperhatikan nafas kedua orang ini, lagi pula, dia mengikutinya jauh-jauh dari Tokyo ke Nagoya, dan dia sudah akrab dengan keempat orang ini sampai batas tertentu. Melihat orang-orang ini sedang menunggunya di lobi hotel, Ye Chen tahu bahwa mereka pasti punya rencana. Jadi, dia dengan tenang naik lift kembali ke kamarnya. Begitu Anda memasuki pintu, Anda bisa merasakan perasaan akrab lainnya di udara. Dari warisan 9 Suan Tianjing, Ye Chen tahu bahwa setiap orang memiliki aura uniknya sendiri. Yang disebut nafas itu seperti medan magnet dalam fisika. Untuk orang yang hidup, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikan sosoknya, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti Ye Chen, akan sulit untuk menyembunyikan auranya. Ibarat mobil yang sedang berjalan, betapapun ramah lingkungannya akan mengeluarkan gas buang yang samar. Saat mobil hilang, gas buangnya tetap memenuhi udara. Namun, siapapun yang memiliki indera penciuman yang tajam dapat mendeteksi bau gas buang. Namun, nafas samar pada tubuh seseorang mudah hilang, dan kecuali indera sangat sensitif, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Tenglin Zhengze mengira dia bersembunyi dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen telah menyadari jejak yang dia tinggalkan begitu dia memasuki ruangan. Jadi, Ye Chen melihat sekeliling ruangan dengan tenang, dan benar saja, dia menemukan beberapa bak nirkabel yang tersembunyi di bagian belakang furnitur, bagian bawah sofa, dan di dalam langit-langit. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Karena teman-teman Jepang bahkan menggunakan bak, saya benar-benar minta maaf atas pengaturan mereka yang merepotkan jika saya tidak memainkan pertunjukan untuk mereka. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai dan Hongwu. Kamar saya telah disadap. Tolong jangan datang ke kamar saya untuk Hongwu. Lao Chen akan bekerja sama dengan saya dalam sebuah pertunjukan nanti. Chen Zekai buru-buru mengirim SMS untuk menanyakan apa yang dia rencanakan. Ye Chen mengiriminya banyak baris yang dia mainkan di tempat, dan kemudian mengiriminya pesan suara, "Chen tua, datanglah ke kamarku." Setengah menit kemudian, Chen Zekai mengetuk pintu Ye Chen. Ketika pintu ditutup, Ye Chen berkata dengan gugup, "Chen tua, saya merasa Nagoya agak aneh."
Chen Zekai buru-buru mengikuti naskah Ye Chen dan bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang Anda maksud dengan aneh?" Berkata dengan beberapa kekhawatiran, "Ketika saya pergi jalan-jalan tadi, saya selalu merasa aneh, seolah-olah seseorang telah mengikuti saya. Tidak mungkin." "Tuan," Chen Zekai buru-buru berkata, "kami sudah pergi setelah meninggalkan Tokyo. Saya pergi ke Yokohama di tengah, dan sekarang saya di Nagoya. Jadi seharusnya tidak ada orang yang mengikuti kita jauh-jauh ke sini, kan?" Sulit untuk mengatakannya. Ye Chen menghela nafas. "Aku mengalahkan bajingan itu di jalan-jalan Tokyo, dan sepertinya aku memiliki latar belakang yang buruk. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal. Saat kita keluar, kami memprovokasi keluarga besar setempat. Berapa banyak, setidaknya itu masih sedikit merepotkan." Pada saat ini, di kamar Lin Zhengze, mereka bertiga tercengang ketika mendengar ini melalui radio. Anak ketiga berseru, "Kakak laki-laki, saya mendengar apa yang dimaksud orang ini. Sepertinya dia tidak pernah bertemu King Tian secara langsung." Teng Lin Zhengze menghentikannya dengan isyarat, dan berkata, "Terus dengarkan." Zekai berkata lagi, "Tuan, apakah Anda sedikit terlalu sensitif? Saya tidak merasa ada orang yang mengikuti kita." Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Saya mendengar seseorang di belakang saya tanpa alasan, terjadi perkelahian, dan terdengar suara senjata beradu. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, tidak ada apa-apa." Chen Zekai berpikir sejenak, dan berkata, "Tuan, saya pikir kamu masih terlalu sensitif. Mungkin kamu mengalami halusinasi pendengaran dan berkata tidak yakin." "Itu masih kurang tepat." Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, "Gerakan yang aku dengar sangat kacau, sepertinya beberapa orang bertarung untuk sementara, dan kemudian seseorang meronta dan merintih seolah-olah mulutnya tertutup. Ketika saya mengikuti suara itu, saya menemukan genangan darah di tanah, dan ada sepatu, dan sepatu itu sangat aneh." Chen Zekai berkata, "Tuan, darahnya mungkin berasal dari binatang. Adapun sepatu, sepatu apa yang bisa begitu aneh?" Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Ada pisau sialan di ujung sepatu itu. Bisakah kamu mempercayainya? Ini seperti menonton film sialan. Itu juga pintu ibu jahat." Chen Zekai berseru, "Apa? Ada pisau di ujung sepatu? Bukankah ini terlalu aneh?" Di kamar Teng Lin Zhengze, ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen, pada saat itu, ketiganya tampak ngeri. Anak kedua berkata dengan sedikit ngeri, "Saudaraku, yang saya bicarakan seharusnya sepatu ninja King Tian." Teng Lin Zhengze juga menjadi gugup, mengerutkan kening dan berkata, "Menurut apa yang dia katakan, mungkin King Tian dibunuh oleh orang lain." Ye Chen mengangguk dan berkata dalam kesepakatan, "Saya pikir itu juga mungkin." Chen Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mungkinkah Anda kebetulan bertemu dengan seorang ninja, berkelahi dengan seorang ninja?" Ye Chen bergumam, "Saya selalu merasa bahwa seharusnya tidak kebetulan seperti itu, dan aku memiliki perasaan samar di hatiku bahwa mungkin masalah ini ada hubungannya denganku. Tidak bisakah, jadi, mungkinkah seseorang ingin memburu jangkrik untukmu, dan lalu kamu diikuti oleh Orioles lain?" Ye Chen berkata, "Iblis tahu, itu mungkin, itu sebabnya saya pikir. Nagoya agak aneh, jadi ayo selesaikan urusan kita secepat mungkin dan pergi secepat mungkin." Chen Zekai bersenandung, dan berkata, "Tuan muda, saya akan mengaturnya sekarang, bahan obat akan tiba di bandara pada tengah malam, dan pabrik farmasi akan memulai produksi uji coba di pagi hari. Selama produksi percobaan tidak apa-apa, mari tinggalkan tempat yang benar dan salah ini." "Bagus." Ye Chen menghela nafas, dan mengutuk dengan suara rendah, "Ini sangat menyebalkan. Saya sudah khawatir sejak saya datang ke Jepang. Jika saya tidak mundur dengan cepat kali ini, saya mungkin harus terlibat dalam perselisihan dari keluarga besar Jepang." Setelah itu,
Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu kembali, beritahu semua orang untuk waspada, agar tidak melakukan kesalahan." Bagus, setelah Chen Zekai selesai berbicara, dia meninggalkan kamar Ye Chen. Saat ini, Teng Lin Zhengze sedikit bingung. Dia dan dua juniornya merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chen seharusnya benar. Ada 4 alasan. Pertama, tidak mungkin untuk Ye Chen melarikan diri tanpa cedera setelah bertarung dengan Teng Lin Qingtian. Kedua, tidak mungkin bagi Ye Chen untuk mendeteksi bug di dalam ruangan. Jadi dia tidak berbohong dan bertindak di dalam ruangan ketiga. Ye Chen menyebutkan sepatu ninja Teng Lin Qingtian, dan juga menyebutkan bila pendek yang tersembunyi di sepatu ninja. Fitur ini sangat rahasia, dan berdasarkan apa yang mereka bertiga ketahui tentang Teng Lin Qingtian, itu bukan pilihan terakhir dan harus putus asa pada saat itu. Teng Lin Qingtian tidak mungkin menggunakan pengetahuan satu tangan di bagian bawah kotak ini. Keempat, Ye Chen juga baru saja mengatakan bahwa dia mendengar ada banyak orang yang berkelahi, dan Teng Lin Qingtian hanya memiliki 1 orang. Jika ada banyak orang yang berkelahi, itu akan membuktikan bahwa dia disergap oleh banyak orang. Jadi ini juga konsisten dengan kepergiannya yang tiba-tiba. Setelah menganalisis semua ini, Teng Lin Zhengze mengertakkan gigi dan berkata, "Semua ini menunjukkan fakta. Kita sedang diawasi oleh kelompok ninja lain." Kakak laki-laki kedua Teng Lin Zhengze berseru dan bertanya, "Kakak laki-laki, menurutmu siapa itu?" Teng Lin Zhengze berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, "Kami tidak menyinggung keluarga ninja manapun pada hari kerja, jadi kurasa, orang yang menyerang Qingtian kemungkinan besar adalah musuh keluarga Takahashi." Junior ketiga segera menamparkan pahanya. "Sialan, mungkinkah itu keluarga Ito?" Saat ini, Tokyo, Jepang. Takahashi Machi mengakhiri pembicaraan sepanjang hari dengan Su Zifei dan Su Ziyu. Pembicaraan antara kedua belah pihak bisa dikatakan sangat mendalam, dan kedua belah pihak sangat puas satu sama lain. Ini terutama karena Su Zifei dan Su Ziyu merasa bahwa Takahashi sangat tahu bahwa orang ini sangat baik, jadi tidak perlu membimbingnya untuk membunuh keluarga Ito. Dia sudah memiliki kesadaran ini. Kedua, untuk menyelesaikan kerjasama secepat mungkin, Machi Takahashi sengaja merilis beberapa poin persentase dari pembagian keuntungan dalam hal ketentuan kerjasama tertentu. Su Zifei awalnya berharap untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama selama 37 tahun. Apakah itu dengan keluarga Takahashi atau keluarga Ito? Mereka hanya akan memberi mereka 30% keuntungan. Tapi yang tidak saya duga adalah Takahashi Machi sendiri yang mengurangi rasio bagi hasil yang diharapkan menjadi 25%. Bahkan Su Ziyu merasa bahwa mitra kerjasama ini pada dasarnya dapat diselesaikan, yaitu keluarga Takahashi, sedangkan untuk keluarga Ito tidak perlu bernegosiasi. Namun karena reputasi bisnis, kakak beradik ini memutuskan untuk berbicara dengan keluarga Ito terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir. Lagi pula, sebelum datang ke sini, dia sudah membuat janji dengan anggota keluarga Ito. Jadi dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan mereka dari permainan sebelum mereka bertemu. Oleh karena itu, bahkan jika mereka hanya melakukan gerakan, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Su jatuh ke dalam keburukan. Begitulah bisnis, meskipun mereka telah mengasah pisau mereka secara diam-diam dan siap untuk membunuh satu sama lain untuk makan daging, di permukaan mereka akan tetap berperilaku sangat sopan, bahkan memanggil mereka saudara laki-laki dan perempuan, dengan penampilan yang bermartabat. Takahashi Machi memang orang yang cerdas. Dia tahu bahwa sangat tidak mungkin bagi keluarga Ito untuk menawarkan kondisi yang lebih baik daripada miliknya. Bahkan jika keluarga Ito dapat menerima 25% bagian Billy, tidak mungkin mereka mengambil inisiatif untuk melamar keluarga Su untuk bergabung dengan keluarga Su untuk membunuhnya. Lagi pula, ketika berbisnis di masa damai, kebanyakan orang tidak berani berteriak dan membunuh. Bahkan jika mereka memiliki ide ini,
mereka menyembunyikannya di dalam hati dan tidak berani mengatakannya. Ito Yuhiko tidak tahu tentang rencana jahat keluarga Su, jadi secara alami tidak mungkin untuk memenuhi selera mereka secara aktif. Tapi saya berbeda, secara tidak sengaja, saya sudah mengetahui kartu haul keluarga Su sebelumnya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa keluarga Su pada akhirnya pasti akan memilihnya. Saat itu, keluarga Takahashi juga akan menjadi eksistensi teratas di Jepang. Saat dia sedang bersemangat tentang hal ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Tenglin Zengze. Melihat bahwa dialah yang menelepon, Machi Takahashi langsung teringat pada pria Tionghoa yang melumpuhkan lengan putranya di jalan. Kejadian ini hanyalah rasa malu terbesar yang diterima keluarga Takahashi selama bertahun-tahun. Setiap kali saya memikirkannya, Takahashi Machichi sangat marah. Jadi, dia segera menghubungkan telepon dan bertanya dengan suara dingin, "Tenglin, bagaimana kabarnya? Di mana bajingan itu sekarang?" Tenglin Zengze buru-buru berkata, "Tuan Takahashi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika saya menebak benar, adik laki-laki juniorku seharusnya sudah mati sekarang, dan tidak ada tubuh yang tersisa." "Apa?" Makoto Takahashi berseru kaget. "Maksudmu? Tenglin Qingtian sudah mati? Siapa yang melakukannya? Apakah itu orang Cina?" "Tidak," Tenglin Zengze berkata dengan ekspresi muram, "kemungkinan keluarga ninja lain melakukannya." "Keluarga ninja lain?" Takahashi Machi mengerutkan kening. "Apakah Anda memprovokasi seseorang?" "Tidak," Tenglin Zengze berkata, "Tuan Gao Qiao, saudara dan saudari kami telah bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun, kecuali musuh Anda. Kami belum membuat musuh di luar, jadi saya curiga bahwa pihak lain itu harus ditujukan kepada Anda." "Pada saya?" Takahashi Machi berseru. "Siapa yang menargetkan saya, dan pihak lain bahkan menggunakan ninja? Jadi sepertinya mereka memiliki banyak latar belakang." Tenglin Zengze bertanya kepadanya, "Tuan Takahashi, menurut Anda apakah itu keluarga Ito? Sejauh yang saya tahu, di antara keluarga ninja, keluarga Koka yang terkenal selalu berhubungan dekat dengan mereka." Machi juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Tenglin Qingtian dan siapa yang membunuhnya. "Jadi saya berpikir dalam hati, tidak banyak keluarga ninja yang ada di negara ini. Kecuali ninja dari keluarga Ito, beberapa keluarga yang tersisa tampaknya tidak perlu bermusuhan dengan saya. Untuk membunuhku, pada saat ini, Takahashi Machi, karena dia ingin membunuh Ito Yuhiko, jadi dia memiliki prasangka di hatinya bahwa Ito Yuhiko mungkin juga berencana untuk bunuh diri. Tampaknya setiap orang adalah generasi pendekar pedang yang berhati manis, dan mereka semua ingin membunuh satu sama lain." Memikirkan hal ini, dia berkata, "Kali ini keluarga besar Tionghoa datang ke Tokyo untuk menemuiku terlebih dahulu. Ito Yuhiko pasti marah, mungkin dia mengincarku. Dan kurasa, dia juga menunggu untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Su sekarang. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Su, dia tidak berani melakukan apapun secara langsung di sini. Jadi dia pertama saya kira tujuan Ito Yuhiko adalah untuk melemahkan kekuatan saya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan berurusan dengan saya." Tenglin Zengze buru-buru bertanya, "Tuan Takahashi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Takahashi Zenzi berpikir lama, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Tenglin, kamu harus tetap low profile beberapa hari ini, dan mengirim lebih banyak orang kepadaku untuk mengawasi bajingan itu secara diam-diam, dan menunggu sampai berita saya. Begitu saya berhasil menandatangani kontrak dengan keluarga Su, saya akan segera singkirkan bajingan itu, permalukan keluarga Takahashi saya." Tenglin Zengze segera berkata, "Oke Tuan Takahashi, saya pasti akan memenuhi misi saya." Takahashi Zenzi berkata lagi, "Selain itu, Anda dari keluarga Anda, dan kemudian mengirim sekelompok orang untuk pergi ke Kyoto dalam semalam." "Pergi ke Kyoto?" Tenglin Zengze bertanya dengan heran. "Tuan Takahashi,
Mengapa Anda mengirim orang ke Kyoto? Takahashi Machi berkata dengan dingin. Ito Yuhiko putriku sedang dalam pemulihan di Kyoto sejak dia terluka. Anda harus mengawasinya dengan ketat. Ketika saya menyerang Ito Yuhiko, saya tidak ingin meninggalkan masalah. Jadi putrinya Ito Nanako harus mati juga. Bunuh diri, dengan cara ini, saya memiliki asuransi ganda. Tenglin Zengze segera berkata, saya mengerti Takahashi, maka saya akan memberitahu keluarga dan segera mengatur agar orang pergi ke Kyoto untuk secara diam-diam memantau putri Ito Yuhiko. Takahashi Machi menggertakkan giginya dan berkata, Tenglin, Anda harus memastikan, selama saya menelepon, orang-orang Anda akan segera membunuh Nanako Ito. Tenglin Zengze meyakinkan, Tuan Takahashi, jangan khawatir. Tenglin akan keluar semua. Takahashi Machi berkata, Tenglin, jangan khawatir. Setelah kamu bekerja sama denganku untuk menghancurkan keluarga Ito, aku pasti akan memberimu hadiah yang sangat murah hati, dan memberikan tunjangan penyelesaian yang murah hati kepada adik laki-lakimu. Tenglin Zengze buru-buru berkata, kalau begitu ayo pergi. Terima kasih. Tuan Takahashi, bersambung.